Shalom, bertemu lagi dalam renungan hari ini ya, puji Tuhan. Hari baru, berkat baru, penyertaan Tuhan yang selalu ada dalam hidup kita. Anugerah Tuhan yang luar biasa ya, dan kiranya semakin hari kita semakin bertumbuh ya, berkat kuat dalam Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mencintai kita. Amin ya, dan untuk menyelamatkan umat manusia kita tahu Bapa mengirimkan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Amin ya, dan kiranya apapun yang terjadi dalam hidup kita ya, kita tahu tujuan kita bertemu dengan Tuhan. Amin ya. Jadi apabila kita berada di titik di mana kita seperti tidak ada jalan keluar, seperti tidak ada orang yang mendukung, percaya di luar sana banyak orang yang mencintai Tuhan dengan benar ya. Mereka akan menolong, mereka akan membantu seperti yang dilakukan para rasul dan para murid Tuhan ya 2000 tahun yang lalu. Jadi memang sebagai orang Kristen ya yang tahu sejarah mengenai kekristenan, apa saja yang dikorbankan oleh para murid, para rasul ya, mereka meninggal dengan disalib, digoreng, dibakar. Banyak hal yang mereka alami karena mereka tahu tujuannya nanti, tujuan satu-satunya mereka itu bertemu dengan Tuhan. Mereka adalah saksi mata bagaimana mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Dengan mata mereka sendiri mereka melihat Tuhan Yesus naik ke surga. Kemudian mereka dikuatkan saat sebelum Tuhan Yesus naik ke surga. Waktu bangkit Tuhan Yesus menemui 500-an orang, menemui dan menguatkan mereka. Dan ketika mereka menanti-nantikan Roh Kudus ya, mereka saling bercerita tentunya, mereka saling menguatkan. Sehingga saat mengalami begitu banyak penderitaan ya, kita bayangkan mereka mati dirajam, disalib, digoreng, dibakar, banyak hal, tetapi mereka mau dan mampu menjalaninya. Sehingga saat mereka mengalami itu, mereka tidak menyangkal Tuhan sampai nafas terakhir mereka. Karena apa? Mereka menjadi saksi mata sendiri bagaimana Tuhan Yesus bangkit, bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Dan sebelumnya bertahun-tahun mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Banyak hal yang Tuhan Yesus lakukan memang tujuannya untuk menguatkan iman para murid. Amin ya. Jadi selama ada di dunia ini, apapun alasan kita, itu tidak akan diterima Tuhan kalau itu menentang kehendak Tuhan. Amin ya. Apapun alasannya, menurut kita baik pun. Amin ya. Jadi saat kita berada di persimpangan, di titik dimana kita memilih dunia atau Tuhan, pilihlah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang membawa ke tujuan terakhir kita. Apapun alasan kita, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, pasti ditolak Tuhan. Karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Amin ya. Alasan-alasan apapun, kita tahu bahwa rancangan-rancangan apapun di dalam hati manusia, dalam kegelapan, bahkan rancangan yang belum terjadi pun di dalam hati manusia, semuanya nanti akan digelar sama Tuhan. Semuanya nanti akan dipertanggungjawabkan. Jadi saat kita beralasan apapun untuk dunia ya, itu sia-sia di mata Tuhan. Amin ya, karena Tuhan melihat sampai kedalaman hati. Jadi bertobat saja, jangan menambah dosa, karena itu akan sia-sia. Amin ya. Dan kiranya kita dikuatkan, kiranya kita bisa semakin mengerti isi hati Tuhan ya. Kiranya pembelajaran peristiwa di masa lalu, karena kita mengabaikan apa yang dikatakan Tuhan, membuang-buang waktu Tuhan, itu benar-benar menjadi pelajaran kita ke depannya. Amin ya, agar dosa tidak semakin banyak, agar kesalahan tidak semakin banyak, banyak orang bisa diselamatkan, banyak orang bisa diberkati, dan kita mau menjadi apa yang Tuhan kehendaki saja, bukan yang lainnya. Dan kiranya di dunia yang sementara ini kita bisa memilih apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Kita akan nyanyikan lagu dari utara ke selatan ya. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus
Nama Yesus disanjung tinggi dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu, Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Amin ya, puji Tuhan, amin. Kita akan lanjutkan membaca dan merenungkan ayat firman Tuhan di Efesus pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 20. Judul perikopnya perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi, berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju sirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Amin ya. Perlengkapan rohani. Jadi di sini Paulus mengajarkan untuk kita memperlengkapi diri dengan perlengkapan rohani, karena lawan kita itu bukan darah dan daging, tetapi pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu, penguasa-penguasa di udara. Amin ya. Jadi Paulus pun minta didoakan, orang-orang kudus juga minta didoakan agar mereka dikuatkan juga saat mereka berbicara, mereka berani memberitakan kebenaran Injil. Amin ya. Karena sebagai manusia tentu tidak mau dipenjara ya. Sebagai manusia tentunya tidak mau dipersulit. Tetapi Paulus dan orang-orang kudus atau para rasul dan para murid tahu bahwa kebenaran harus diberitakan. Amin ya. Bahwa kehendak Tuhan sajalah yang harus terjadi. Amin ya. Jadi mereka tuh melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Saat mereka masuk negara yang baru ya, dan memberitakan Tuhan, dan ada sesuatu hal yang melenceng. Di masa lalu tentu banyak penyembahan berhala, banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka memberitakannya. Dan kemudian orang-orang tentunya mengadu kepada pemerintah karena itu kepercayaan mereka. Hal-hal yang mereka beritakan tidak sesuai dengan adat istiadat mereka, dengan tata aturan pemerintahan. Tentunya mereka akan berhadapan dengan pemerintah-pemerintah. Itu yang dihadapi oleh para rasul dan para murid Tuhan Yesus. Tetapi mereka harus memberitakan kebenaran. Injil harus diberitakan. Firman Tuhan harus diberitakan. Itu salah. Ada di hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapan. Mereka harus memberitakan kebenaran karena itu masalah nyawa mereka, hidup mati mereka. Karena mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan pemilik dunia ini berbicara. Mereka menjadi saksi mata bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka melawan keinginan untuk hidup nyaman.
Kalau memberitakan kebenaran, mereka dipenjara oleh pemerintah-pemerintah saat itu yang mereka masuki negaranya, yang mereka masuki daerahnya. Tapi kebenaran harus diberitakan. Itu masalah hidup dan mati mereka. Satu jiwa berharga. Makanya mereka dipenjara, disalib, digoreng, dibakar. Karena mereka memberitakan sesuatu hal di mana daerah itu memeluk kepercayaan lain yang bertentangan dengan Tuhan Yesus. Tetapi kebenaran memang kita tahu Tuhan kita itu senyata itu masih berbicara. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu loh. Di zaman kita berbicara. 16 tahun lalu berbicara, 16-17 tahun lalu berbicara kepada saya melalui 3 pendeta besar yang punya kredibilitas, yang dimana mereka sudah biasa menyembuhkan orang dengan ajaibnya. Hal-hal luar biasa Tuhan nyatakan melalui diri mereka. Roh Kudus benar-benar dinyatakan melalui almarhum pendeta Yesaya Pariaji, melalui Pastor Samson Dabas, melalui pendeta Yosef. Hal-hal luar biasa ini terjadi. Dan Injil ini bertentangan dengan kepercayaan suatu daerah 2000 tahun yang lalu. Tentunya rakyat mengadu kepada pemerintah. Dan pemerintah yang punya kepercayaan yang tidak sesuai dengan ajaran Kristus tentunya juga membela kepercayaannya. Itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Jadi pentingnya kita untuk saling mendoakan. Agar apa? Agar kita saat memberitakan kebenaran Injil ini diberikan keberanian, diberikan kekuatan. Karena apa? Ini masalah hidup dan mati manusia. Tuhan pemilik dunia ini cuma satu, nggak ada Tuhan yang lain. Amin ya. Dan Tuhan kita itu tidak bisa disangka lagi, masih berbicara. Tetapi memang dari 2000 tahun lalu sampai sekarang tentunya masih banyak kepentingan, karena ada manusia-manusia lain yang punya keinginan daging yang lebih kuat daripada cinta mereka kepada Tuhan, yang sering membuat pemberitaan Injil terganjal. Padahal pemberitaan Injil itu membutuhkan keberanian. Tetapi beberapa orang lebih mementingkan keinginan daging, bagaimana bisa aman, bagaimana bisa sesuai dengan jalur dunia. Kita mengerti karena mereka juga punya keluarga yang harus dilindungi, punya usaha yang harus dilindungi. Tetapi inilah Injil yang harus diberitakan. Amin ya. Dan memang ini kebenarannya. Tuhan kita senyata itu masih berbicara sampai saat ini, dan kiranya kita diberi hikmat ya agar bisa mengambil jalan tengah di mana semua bisa terberkati. Tetapi kita harus melindungi juga bahwa banyak orang yang punya keinginan daging yang kuat, bahkan sampai mengorbankan nubuatan Tuhan. Itu ada sampai 2000 tahun yang lalu ada, dan sampai sekarang juga ada. Itulah manusia. Amin ya. Dimana keinginan daging apabila tidak ada Roh Kudus itu bisa bahkan perkataan Tuhan pun tidak didengar. Itulah manusia. Tetapi kita sebagai manusia harus saling mengingatkan ya, agar kita bisa mengerti isi hati Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan saja. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Kita akan ini ya, renungkan dari ayat di awal satu demi satu ya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Ini yang Paulus ajarkan. Hendaklah kita kuat di dalam apa? Di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Di dalam baitnya yang kuat. Kita tahu bahwa Tuhan ada dalam diri kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Kita harus bertahan melawan tipu muslihat iblis. Iblis itu permainannya itu lembut ya. Jadi antara keinginan manusia yang bisa terkabul, tetapi seolah-olah tidak menentang kehendak Tuhan, seperti perkataan iblis lewat ular. Hawa ditipu, tipu muslihat.
Amin ya. Dan itu juga yang menjadi kekhawatiran Paulus ya saat jemaat Galatia mendengarkan rasul lain yang bukan rasulnya Tuhan. Karena apa? Paulus takut jemaat kena tipu muslihat iblis juga seperti yang dialami Hawa. Amin ya. Dan ini yang diajarkan Paulus juga. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Amin ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Amin ya. Sekali lagi, kita melawan pemerintah-pemerintah, penghulu-penghulu yang tidak sejalan, bukan melawan berperang atau apa ya. Kita tahu bahwa para nabi, para rasul itu tidak membawa perlengkapan senjata seperti zaman perjanjian lama ya, tetapi mereka hanya membawa diri mereka dan Roh Kudus di dalam diri mereka. Tetapi mereka harus berani berkata-kata Injil dan bersaksi, di mana itu tidak sesuai dengan kepercayaan pemerintah setempat. Amin ya. Dan mereka minta untuk didoakan. Doakan orang-orang kudus, doakan Paulus. Amin ya. Dikatakan juga, sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi saat kita melawan penghulu-penghulu di udara ya, atau saat kita mengabarkan Injil, tentunya banyak pertentangan. Kita memerlukan perlengkapan senjata Allah sehingga saat kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita tetap berdiri sesudahnya. Setelah kita menyelesaikan tugas kita, memberitakan apa yang harus diberitakan, kita tetap berdiri. Amin ya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju sirahkan keadilan. Amin ya. Jadi kita harus berdiri tegap itu dengan berikat pinggangkan kebenaran. Jadi kebenaran harus kita beritakan. Berbaju sirahkan keadilan. Jadi keadilan harus kita tegakkan agar kita tetap berdiri dengan tegap. Karena tentu orang-orang menyerang. Kalau kita tidak benar, kita tidak adil, orang-orang akan menyerang. Amin ya. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Jadi kasut kita itu harus memiliki kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera ini, agar semua orang tahu Injil damai sejahtera ini. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi dengan keadilan, kebenaran, kerelaan atau keikhlasan, jadi panah-panah si jahat itu bisa kita kita tangkal. Karena kita sudah adil, kita sudah benar, kita sudah ikhlas. Jadi saat orang yang dipergunakan penghulu-penghulu jahat di udara itu, tentunya mereka mempergunakan mulut orang-orang ya, seperti para imam Farisi 2000 tahun yang lalu. Mereka tetap bisa berdiri tegak karena mereka ada kerelaan, keikhlasan, kebenaran. Amin ya. Banyak orang-orang yang dipakai penghulu-penghulu di udara untuk menyerang para rasul dan para murid Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu. Makanya Paulus bisa mengajarkan kepada jemaat Efesus, selalu adillah, selalu benarlah, dan ada kerelaan memberitakan Injil ini, Injil damai sejahtera, agar setiap orang mendapatkan damai sejahtera itu, mendapatkan roh itu. Roh Kudus pasti memberikan damai sejahtera. Amin ya. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Amin ya. Dikatakan di sini, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi firman Allah itu pedang roh kita. Senjata kita bukan pisau, pedang seperti zaman kita perjanjian lama ya, tetapi senjata kita tuh firman Allah ini. Amin ya. Pedang roh dan ketopong keselamatan. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus.
Amin ya. Jadi di sini jemaat Efesus diajarkan dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah di dalam doa kita dan dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Amin ya. Ini yang diminta Paulus kepada para jemaat. Di sini para jemaat Efesus ya. Yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Puji Tuhan ya. Dan kiranya kita semakin dikuatkan dalam Tuhan, kita bisa mengerti isi hati Tuhan, dan apapun yang terjadi dalam hidup kita, ingat bahwa Tuhanlah yang terpenting, Tuhanlah yang terutama. Amin ya. Jangan biarkan apapun di dalam dunia ini yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan memenjarakan kita dalam ketidakbenaran itu, dalam ketidakadilan, dalam hal-hal yang tidak sesuai dengan Tuhan. Jangan biarkan diri kita itu dipakai penghulu-penghulu di udara untuk sebagai pemanah-pemanah si jahat untuk menyerang orang-orang yang dipakai Tuhan. Jangan biarkan diri kita dipakai oleh si jahat. Amin ya. Puji Tuhan, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, penyertaan-Mu, damai sejahtera-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun dari kami yang saat ini sedang mengalami sakit, Yesus berikan kesembuhan mujizat daripada-Mu. Apapun yang di tubuh kami yang bukan daripada-Mu, Kau cabut. Kami juga berdoa Tuhan beri kami usaha dan pekerjaan yang daripada-Mu, usaha pekerjaan yang dapat memberkati kami, orang-orang sekitar kami, keluarga kami, bahkan sampai ke penjuru bumi seperti yang Kau mau. Dan biarlah pekerjaan usaha itu benar-benar membawa damai sejahtera bagi kami Tuhan, mendatangkan hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini membutuhkan pasangan hidup, beri kami semuanya pasangan hidup daripada-Mu, pasangan hidup yang takut Engkau, cinta Engkau, yang dapat membawa kami dan keluarga kami lebih dekat lagi kepadamu, yang benar-benar mencintai Kau. Dan kami berdoa beri kami anak cucu yang daripada-Mu, anak cucu yang takut Engkau, cinta Engkau, anak cucu yang benar-benar mencintai kami, keluarganya, orang-orang sekitarnya seperti mencintai Kau, anak cucu yang mau menjadi saluran berkat-Mu sampai kesudahannya. Kami juga berdoa untuk siapapun dari kami yang saat ini rindu untuk mendapat pertolongan-Mu Tuhan, di mana hidupnya penuh dengan tantangan, persoalan hidup, hal-hal yang bukan daripada-Mu Tuhan. Berikan jalan keluar-Mu Tuhan, berikan solusi-solusi daripada-Mu, jawaban-jawaban doa daripada-Mu, terobosan-terobosan daripada-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Kau bernyata, berada dalam hidup kami semuanya. Terima kasih Yesus. Biarlah Roh Kudus-Mu, hadirat-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, pembelaan-Mu menyertai kami selalu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.